Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari ini saya ingin melanjutkan konten utawi channel di YouTube terkait dengan mensikapi situasi dan kondisi negara yang akhir-akhir ini mulai sedikit memanas. Sebelum menyimak lebih jauh mengenai video ini, silahkan subscribe, berikan komentar, kemudian like dan share kepada jejaring kita semua agar video ini bisa dibaca dan bermanfaat adanya. Konten yang akan saya bawakan atau sampaikan pada hari ini dalam rangka mensikapi situasi negara, yaitu bahwa negara harus hadir. Mengapa demikian? Kehadiran negara di dalam menciptakan situasi keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional yang akhir-akhir ini mulai terganggu dengan adanya situasi yang makin memanas. Misalnya masalah KKB, kelompok keamanan bersenjata di Papua, kemudian penangkapan para tersangka teroris 3 orang yang salah satunya adalah pengurus MUI. Kemudian adanya rencana untuk reuni 212 yang akan dilaksanakan atau diusulkan oleh kelompok-kelompok PA 212. Kemudian terjadinya kerusuhan demo pemuda Pancasila di gedung DPR RI yang mengakibatkan salah seorang perwira polisi teraniaya. Kemudian pada hari-hari kemarin pada Jumat terjadi demo di berbagai daerah terkait dengan tuntutan berbagai macam. Dan melihat situasi seperti itu, tentu saja kami warga negara Indonesia sebagai rakyat merasa khawatir terjadinya bentrokan-bentrokan. Bahkan pada hari yang lalu kelompok Mubalik Nusantara DKI itu mengusulkan untuk memberhentikan Wakil Ketua MUI Kiai Haji Anwar Abbas, karena menurutnya apa yang disampaikan oleh Anwar Abbas ini bisa mendorong, bisa memacu terjadinya konflik, terutama di kalangan umat Islam yang pro dan kontra pembubaran MUI, pro dan kontra pembubaran Densus 88, dan pro dan kontra pembubaran NKRI yang diusulkan oleh Anwar Abbas. Menurut saya, kehadiran negara ini menjadi penting di dalam kerangka menciptakan stabilisasi nasional. Kenapa negara harus hadir? Negara harus kuat. Karena negara ini dibentuk oleh warga negara atau warga bangsa agar negara menjadi pelindung warga negaranya. Banyak sekali warga negara yang hari-hari ini merasa kehidupannya tidak tentram, merasa kehidupannya terganggu
oleh karena adanya situasi yang semakin memanas. Saya melihat ini bisa jadi menjelang pemilihan umum Pilpres 2024 mendatang, sehingga mulai di akhir-akhir atau penghujung tahun 2021 ini, kelompok-kelompok yang ingin katakanlah mengusung calon-calon presidennya mulai memanaskan mesinnya. Saya ingin berangkat dari pemahaman mengenai negara itu sendiri. Di dalam kerangka fikih siasah dusturi maupun siasah dauli, negara itu adalah aqdun ijtima'iyun, kontrak sosial. Sebagai negara yang berbentuk kontrak sosial antara pendiri bangsa ini dengan warga negara, diketahui bahwasanya Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia dibentuk, didirikan oleh kelompok-kelompok, baik itu kelompok yang berasal dari kaum agamawan dan kelompok-kelompok yang berasal dari kaum etnis atau bangsa-bangsa yang berbeda bahasa, kemudian berbeda suku bangsa, warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, dua kelompok ini, kelompok agamawan dan kelompok etnis, membentuk satu negara yang sangat kuat, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mereka bersepakat ketika membentuk satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka menetapkan tidak menjadikan salah satu agama sebagai dasar negara. Mereka tidak menjadikan agama sebagai dasar negara untuk berdirinya NKRI. Dan mereka juga sepakat bahwasanya dasar negara ini bukan dari kelompok etnis, bukan berasal dari bahasa atau suku bangsa dari etnis sendiri. Jadi artinya tidak menggunakan agama tertentu dan tidak menggunakan etnis tertentu di dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mereka sepakat ketika membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka mensepakati Pancasila sebagai dasar negara. Karena mereka menganggap Pancasila ini sebagai kalimatun sawa. Jadi satu kalimat dari sila 1 sampai sila kelima yang bisa mengakomodir dua kepentingan ini. Kepentingan kaum agamawan dan kepentingan kaum bangsawan atau kaum etnis. Nah, kepentingan kaum agamawan yang terakomodir di dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu mendorong agar warga negara Indonesia yang diberikan satu kebebasan memeluk agamanya dan kepercayaan sebagaimana terjamin di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29, mereka bisa hidup tentram, bisa hidup menjalankan agamanya dengan cara tenang, tidak saling mengejek, tidak saling menghina. Oleh karena di dalam sila pertama ini, titik daripada kalimatun sawa, kepentingan daripada umat beragama adalah saling menghormati, toleran, saling menghargai, kemudian menerima perbedaan, karena perbedaan pilihan agama-agama adalah sunatullah. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan kalangan etnis, kalangan bangsawan, kemudian kalangan suku bangsa yang berbeda-beda, terpenuhi dengan sila kedua, Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini dijelaskan bahwasanya perlu ada namanya tenggang rasa, tepo saliro, dari perbedaan-perbedaan suku bangsa yang berbeda-beda ini, karena mereka menyadari betul bahwa perbedaan suku bangsa, bahasa, dan warna kulit itu semua adalah takdir daripada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, yang paling penting Pancasila sebagai kalimatun sawa untuk mengakomodir dua kelompok ini, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana mengusung Negara Kesatuan Republik Indonesia secara bersama-sama antara agama-agama yang berbeda para pemeluknya, kemudian antara suku bangsa yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan dalam satu wadah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di dalam persatuan Indonesia yang paling penting kalimatun sawanya adalah bagaimana mengusung NKRI ini dari perbedaan agama, dari perbedaan suku bangsa menjadi satu kekuatan dalam satu persatuan Indonesia.
Nah, oleh karena itu, di dalam membangun negara ini, baik itu yang berasal dari kaum agamawan yang berbeda-beda, ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang diakui oleh negara, dan kemudian ada suku bangsa yang berbeda-beda, ada 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa lebih. Mereka membangun negara dalam bentuk ahlul halli wal aqdi. Jadi mereka melakukan satu upaya membangun negara ini dengan sistem perwakilan-perwakilan dalam bentuk satu lembaga yang namanya legislatif atau majelis permusyawaratan. Nah, kalimatun sawa di sila keempat ini adalah bahwa kaum agamawan maupun kaum daripada bangsawan atau suku bangsa, ketika mereka melakukan satu bangunan persatuan Indonesia, mengirimkan wakil-wakil rakyatnya atau wakil-wakilnya dalam satu lembaga yang namanya legislatif. Nah, melalui lembaga legislatif ini, mereka adalah ahlul halli wal aqdi. Para ahli dari perwakilan masing-masing yang memiliki kekuasaan dan kewenangan membantu negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan cara yaitu sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, melalui sila keempat ini, kalimatun sawanya adalah mereka memiliki perwakilan-perwakilan di legislatif maupun majelis permusyawaratan rakyat. Semua itu dilakukan di dalam rangka mencapai tujuan mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu mencapai masyarakat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kaum agamawan akan menerima manfaat berdirinya negara ini. Demikian pula kaum suku bangsa juga akan menerima manfaat dari berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena negara didirikan di dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian di dalam rangka juga meningkatkan kesejahteraannya. Nah, ini semua akan termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara ini sangat penting didirikan untuk mencapai satu kemerdekaan yang hakiki berdasarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalimatun sawa Pancasila inilah menurut saya yang menjadi benang merah kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia sehingga hari ini masih eksis dan tetap berdiri. Oleh karena itu, saya tidak segan-segan mengajak kepada semuanya, mari kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya mengajak kepada semuanya, mari kita jaga NKRI ini, jangan dikotori, jangan dirusak, jangan dihancurkan karena kepentingan pribadi, golongan, dan politik atau ekonominya. Terlepas daripada motivasi-motivasi yang berkembang hari ini, saya melihat negara ini harus hadir. Apa yang harus dihadirkan oleh negara? Yaitu menciptakan negara Republik Indonesia hari ini dan ke depan menjadi aman dan tentram tanpa adanya keributan-keributan. Kendatipun atau kalaupun ada kepentingan-kepentingan, itu bisa dimusyawarahkan di dalam satu lembaga permusyawaratan, baik itu di legislatif DPR RI atau DPRD di daerah masing-masing atau majelis permusyawaratan rakyat. Dengan cara ini, maka penyelesaian daripada situasi yang hari ini semakin tegang dan memanas tidak bisa atau tidak boleh mengorbankan daripada warga negara atau warga bangsa ini untuk kepentingan tertentu. Saya yakin Presiden Jokowi dengan para pembantunya serta lembaga dan kementeriannya bisa menyelesaikan ini dengan cara damai, dengan cara aman dan tentram, sehingga rakyat Indonesia akan hidup dengan penuh kedamaian dan ketentraman tanpa dibarengi oleh rasa takut. Disinilah kehadiran negara menjadi penting, karena negara punya alat-alat yang bisa mendamaikan. Ada Tentara Nasional Indonesia, ada kepolisian, ada tokoh agama, ada pimpinan lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, dan
para pencinta kedamaian yang hari ini merasakan dan mengkhawatirkan adanya bentrokan di tataran grassroots akibat daripada memanasnya situasi ini. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi bangsa ini dari kehancuran karena ada potensi bentrok di kalangan grassroots masyarakat bawah akibat daripada provokasi dari para tokoh atau orang-orang yang tidak menghendaki Indonesia ini aman dan damai. Saya dukung semua upaya negara melalui struktur perangkatnya, TNI, Polri, dan lain sebagainya, agar apa? Agar Indonesia menjadi aman dan tentram, tidak terjadi benturan antar sesama warga negara atau warga bangsa di daerahnya masing-masing. Untuk itu, saya berharap ini semua bisa dilakukan demi negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan Pancasila, dengan NKRI, dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah disepakati menjadi modal penting bangunan negara ini menjadi kuat. Semoga dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kedamaian, salam Pancasila.